Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali di pagi hari yang indah ini, izinkan saya menyapa Bapak Ibu Saudara serta membagikan berkat melalui perenungan firman Tuhan di dalam program Motivasi Pagi. Firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama di pagi hari ini terambil di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus mengajak jemaat di Korintus untuk menjadi kaya. Namun kekayaan yang diajarkan oleh Rasul Paulus bukan dengan jalan menumpuk harta. Kekayaan yang harus dikejar oleh orang percaya adalah dengan menjadi kaya dalam segala sesuatu. Kaya seringkali hanya dipahami sebagai mempunyai banyak harta, uang, dan sebagainya. Ternyata menurut pengajaran Rasul Paulus, kaya itu ada banyak jenisnya. Ada kaya dalam arti kata seperti materi, ada juga kaya iman, perkataan, pengetahuan, kesungguhan untuk membantu, kasih, dan lain sebagainya. Walaupun seseorang mempunyai harta yang banyak, jika dia tidak memiliki kasih yang berlimpah, juga pengetahuan yang luas, maupun iman yang besar, dia belum kaya dalam segala sesuatu. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan Yesus Kristus, sangat disayangkan banyak orang yang hanya kaya secara materi, tetapi sudah merasa memiliki segala sesuatu sehingga menjadi sombong sekali. Sebaliknya ada orang yang kaya dalam banyak segi, tetapi karena memiliki harta yang sedikit lalu menjadi minder. Padahal orang tersebut kaya akan kasih, pelayanan yang tulus, perkataan yang jujur, dan buah roh dalam hidupnya. Orang yang demikian harus kita beri semangat agar tidak berkecil hati. Sahabat-sahabat yang diberkati oleh Yesus Kristus, kekayaan di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus tidak bergantung kepada harta benda. Karena itu tidak perlu menunggu memiliki banyak harta untuk dapat menjadi kaya di dalam Tuhan. Tidak perlu menunggu kelimpahan harta untuk melakukan kasih. Sebab mengasihi sesama hanya memerlukan kemurahan hati, bukan kelimpahan materi. Sahabat-sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kamu kaya dalam segala sesuatu. Kata kaya diterjemahkan dari bahasa Yunani yang memiliki arti memiliki lebih dari cukup, atau berada dalam kelimpahan, atau kaya luar biasa. Kata ini diterjemahkan menjadi melimpah-limpah, sebagaimana jemaat-jemaat di Makedonia telah melimpah-limpah. Demikian pula jemaat-jemaat di Korintus sekarang sedang melimpah-limpah dalam segala sesuatu. Kita juga dapat mengatakan seperti kamu berkelimpah dalam segala sesuatu, atau kalian unggul dalam segala hal. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, pertanyaan kita sekarang, adakah kekayaan yang kita miliki? Maka mari kita mendengarkan pesan Tuhan pagi hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita tentang beberapa hal. Yang pertama, kita memiliki kekayaan iman.
Kata ini diartikan seperti iman yang menyelamatkan atau iman yang menghasilkan mujizat-mujizat. Dalam perkataan ini juga berarti kemampuan untuk berbicara dengan fasih. Beberapa terjemahan menerjemahkan kelancaran berbicara. Cara lain menerjemahkan adalah menyatakan pendapat atau dalam percakapan. Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, meskipun engkau tidak memiliki harta yang banyak, meskipun engkau tidak memiliki pendapatan yang besar, tetapi kalau hatimu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, engkau percaya kepada setiap perkataannya, engkau percaya kepada rencana-rencana Tuhan, maka engkau kaya di dalam iman. Itu yang pertama yang harus kita dengar pagi hari ini. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Yesus, kita kaya dalam pengetahuan. Ini berarti pengetahuan tentang hal-hal rohani. Paulus seringkali berbicara tentang pengetahuan. Yesus Kristus disebut sebagai sumber pengetahuan itu. Namun pengetahuan itu tidak kekal, dan bila tanpa kasih, pengetahuan itu tidak berguna dan dapat menyebabkan kesombongan dan kehancuran orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita rajin membaca, merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Pemazmur bahwa kita akan menjadi orang yang lebih berakal budi daripada pengajar-pengajar kita. Kita memiliki pengetahuan tentang apa yang baik dan benar. Kita memiliki pengetahuan apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita bisa kaya dalam pengetahuan akan takut di dalam Tuhan ketika kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kaya dalam kesungguhan untuk membantu. Kata-kata ini juga dapat diterjemahkan menjadi perhatian terhadap segala sesuatu dan kemauan yang sungguh-sungguh. Orang-orang Korintus dapat bersungguh-sungguh berusaha membangun jemaat Tuhan. Paulus memuji mereka karena mereka bersungguh-sungguh dalam usaha mereka untuk membuktikan mereka tidak bersalah, tetapi mereka giat membangun jemaat-jemaat Tuhan yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin kita tidak punya uang yang banyak yang bisa kita bagikan kepada orang lain. Kita mungkin tidak bisa membantu kesulitan orang lain lewat apa yang kita miliki. Tetapi ketika hatimu dijamah Tuhan dan engkau punya kemauan yang tulus meringankan beban orang lain, maka engkau kaya dalam kesungguhan untuk membantu tanpa pamrih, membantu tanpa mengharapkan balasan. Itulah yang dirindukan Tuhan bagi anak-anaknya di masa sekarang. Memang di dunia modern ini ada istilah tidak ada makan siang yang gratis. Segala sesuatunya perlu dibayar. Tetapi firman Tuhan pagi hari menyatakan kita bisa kaya dalam kesungguhan untuk membantu. Maka bantulah setiap kesulitan orang lain. Bantulah teman kita, bantulah siapa saja yang layak dibantu. Karena kita pun senantiasa membutuhkan bantuan dari Tuhan dalam hidup kita. Yang keempat, kita kaya dalam kasih terhadap sesama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang percaya harus berlimpah dalam kasih karunia terhadap sesamanya. Berlimpah-limpah dalam memberikan sumbangan kepada orang miskin di Yerusalem, sama seperti mereka berlimpah-limpah dalam segala hal yang telah disebutkan dalam bagian firman Tuhan ini. Pelayanan kasih diterjemahkan menjadi kasih karunia. Di sini menunjukkan kepada usaha untuk mengumpulkan uang untuk jemaat di Yerusalem. Karena itu mari kita meneladani sikap Rasul Paulus. Mari kita meneladani sikap jemaat Makedonia. Walaupun mereka miskin, mereka tidak punya harta, tetapi mereka punya kasih yang luar biasa. Bahkan mereka rela membantu untuk pembangunan jemaat Tuhan lebih dari apa yang mereka miliki. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adakah hati kita penuh belas kasihan kepada orang lain? Adakah hati kita acuh tak acuh? Kita tidak peduli pada orang lain. Kita hanya fokus pada diri sendiri. Yang penting aku beres, yang penting diriku cukup. Tidak perlu ambil pusing.
bodoh amat terhadap orang lain yang ada di sekitar kita. Kalau kita demikian, kita adalah orang-orang Kristen yang egois, yang hanya memikirkan diri sendiri. Tapi pagi hari ini kita diingatkan oleh Tuhan, kita harus kaya dalam kasih terhadap sesama kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pagi hari ini Tuhan kembali mengingatkan Bapak Ibu dan saya supaya kita berlimpah-limpah dalam segala sesuatu. Kita kaya dalam banyak hal, secara khusus dalam perkara-perkara rohani. Menjadi kaya itu tidak salah secara duniawi. Menjadi kaya di dunia ini tidaklah dosa ketika engkau hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan engkau tahu kekayaan yang sejati, kekayaan yang tidak fana adalah kekayaan di dalam perkara-perkara rohani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita, dengan optimis, dengan semangat di dalam Tuhan. Apapun situasi, kondisi hidupmu, apapun tantangan pergumulanmu hari ini, ingatlah engkau akan tetap mampu menjadi kaya di dalam Tuhan. Kamu kaya dalam segala sesuatu, baik dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, bahkan dalam kesungguhan kita. Oleh sebab itu, milikilah mental yang kaya di dalam Tuhan, yaitu mental kaya dalam perkara-perkara rohani. Oleh sebab itu, selamat bekerja, selamat beraktivitas. Biarlah orang-orang di sekitar kita terberkati melalui kehidupan kita, melalui perkataan kita, melalui iman kita sepanjang hari ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.